Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaAllah ta'ala kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema fikih ibadah yang kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang merupakan kitab yang ditulis oleh sejumlah ulama. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk di bab yang ke-8 tentang pembahasan tayammum. Walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dua bagian dari pembahasan tentang tayammum. Dan insyaAllah ta'ala kita akan masuk di bagian yang ketiga, yang mana penulis mengatakan al-mas'alatu ats-tsalitsatu mubtilatut tayammum. Pembahasan yang ketiga adalah tentang pembatal-pembatal tayammum. Wahiyal asya'u allati tufsiduh wa mubtilatuhu salasah. Adapun yang dimaksud dengan pembatal-pembatal tayammum adalah segala sesuatu yang merusak dan membatalkan tayammum. Segala sesuatu yang merusak dan membatalkan tayammum. Dan itu ada 3. Yang pertama, yubtilut tayammum an hadatsin asgharin bimubtilatil wudhu. Tayammum itu batal disebabkan hadat kecil dengan sebab semua yang membatalkan wudhu. Dengan sebab semua yang membatalkan wudhu. Ya, hadat yang kecil ya. Ya, ini membatalkan tayammum. Sebagaimana wudhu juga membatalkan tayammum. Sebagaimana hadat kecil juga membatalkan wudhu. Afwan. Wa an hadatsin akbarin bimujibatil ghusl min janabatin wa haidin wa nifasin. Demikian pula tayammum batal disebabkan hadat yang besar, yaitu hadat yang menyebabkan seseorang mesti mandi, seperti misalnya janabah atau junub, atau wanita yang mengalami haid dan nifas. Ya, ketika itu hadat besar yang mewajibkan mandi, maka ya ini membatalkan yang namanya tayammum. Fa'idha tayammamu an hadathin asgharin thumma bala aw taghawwadha batala tayammumu. Misalnya ada orang yang bertayammum dari hadat yang kecil, kemudian ya dia buang air kecil atau buang air besar, maka batallah tayammumnya. Ya, dia awalnya bertayammum. Ya, setelah itu ya dia buang air kecil atau ya buang air besar. Dan ini semua termasuk hadas asgar. Ya, maka tayammumnya menjadi batal. Ya. Naam, li'anna tayammuma badalun 'anil wudu'. Sebab yang namanya tayammum adalah pengganti dari wudu'. Wal badal lahu hukmul mubdil wa kadza at-tayammum an hadatil akbar. Dan karena tayammum itu adalah pengganti wudu, pengganti itu memiliki status hukum yang sama dengan objek yang digantikannya. Maka demikian pula ya tayammum untuk hadat yang besar. Tayammum untuk hadat yang besar. Ini yang pertama. Kemudian yang membatalkan tayammum yang kedua adalah wujudul ma'i, menemukan air atau adanya air.
Ya, in kana tayammum li'adamihi, ya, apabila dia bertayamum disebabkan ketiadaan air. Iya, dia bertayamum dengan persangkaan yang kuat bahwasanya air tidak ada. Iya. Nah, kalau dia ternyata ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Dia mesti berwudu kalau itu hadat kecil, dan dia mesti mandi kalau itu adalah hadat yang besar. Kecuali kalau memang airnya tidak cukup untuk digunakan mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, fa idza wajadta al-ma'a fa'amissahu basyaratak. Ya. Apabila engkau menjumpai air, maka usap atau basuhlah kulitmu. Ya, ini tidak boleh lagi bertayamum, atau tayamumnya menjadi batal sebab sudah menemukan air. Ya, hadis ini sudah pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah zawalul uzri allazi min ajlihi syara'at tayammum min maradhin wa nahwihi. Ya, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum. Ya, seperti sakit. Ya, ketika sakit, sebagaimana penjelasan yang lalu, di saat sulit menggunakan air atau bisa mendatangkan mudarat kalau menggunakan air, ya, maka boleh bertayamum. Tetapi ketika sembuh itu, ya, ternyata sudah sembuh, maka tayamum itu menjadi batal, tidak boleh lagi dia bertayamum. Dan yang semisal dengan itu dari uzur-uzur yang membolehkan untuk bertayamum. Ini bagian yang ketiga, ya, ya, dari bab ke-8 pembahasan tentang tayamum. Lalu bagian yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, ya. Beliau mengatakan sifatut tayammum. Bagaimana teknis pelaksanaan, bagaimana sifat atau tata cara bertayamum di sini akan disebutkan. Wa kaifiyatuhu, dan adapun caranya, ya, adapun caranya adalah an yanwi, dia awalnya mesti berniat, ya, berniat, dan ini adalah, ya, sudah kita jelaskan yang lalu, adalah syarat daripada ibadah termasuk tayamum. Ya, thumma yusamma, kemudian dia membaca, ya, tasmiyah atau membaca bismillah. Wa yadribul ardha biyadayhi darbatan wahidatan. Lalu dia menepuk tanah atau debu dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, ya, menepuk tanah atau debu dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, ya, di permukaan apa saja yang memang kita ketahui bahwa di situ ada debu yang menempel, apakah itu tembok, apakah itu kayu, ya, kursi, dan yang semisal dengan itu. Ya, kita tahu bahwa di situ ada debu, maka kita boleh menepuk debu yang ada di situ dengan satu kali tepukan. Ya, summa yanfukhuma, lalu dia meniupnya, yakni meniup, ya, kedua tangannya yang sudah dia pakai menepuk, ya, debu. Ya, naam. Dan kalau dia tidak tiup, ya, dia boleh mengibaskan kedua telapak tangannya tersebut, ya, yang dia pakai tadi menepuk debu. Kemudian thumma yamsah bihima wajhahu wa yadayhi ila al-rusghain. Lalu dengan kedua tangannya tadi, ya, dia mengusapkannya, ya, ke wajahnya, ya, mengusap ke wajahnya, dan juga,
ya, ke kedua tangannya, ya, yakni ke termasuk punggung telapak tangan, dan ini batasannya sampai pergelangan tangan, ya, sampai pergelangan tangan, ya. Jadi simpel sekali ya. Kita menepuk debu, kemudian setelah itu kita tiup atau kita kibaskan, lalu kita mengusap wajah sebagaimana mengusap wajah ketika berwudu. Lalu setelah itu kita mengusap, ya, kedua tangan kita, ya, sampai dengan sampai dengan pergelangan tangan, termasuk punggung telapak tangan, ya. Ini semua li hadits Ammar, berdasarkan haditsnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi, ya, di dalam hadits tersebut, ya, disebutkan at-tayammumu darbatan lil wajhi wal kaffaini. Tayammum itu satu kali tepukan, ya, satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, ya, satu kali tepukan untuk mengusap, ya, wajah dan kedua telapak tangan. Ya, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Demikian pula wa haditsu Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah. Juga ada hadits Ammar bin Yasir yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kepadanya, "Inna makana yakfika an tasna'a hakadha." Sungguhnya cukup bagi engkau untuk melakukan yang seperti ini. Ya, fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ard, thumma nafadhaha, thumma masaha bihima dhahra kaffayhi bishimali aw dhahra shimalihi bikaffayhi, thumma masaha bihima wajha. Ya, sungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Kemudian beliau memberikan contoh, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangan beliau ke tanah dan dengan satu kali tepukan tangan, ya, kemudian dikibaskan, ya, mengibaskan, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua punggung telapak tangan beliau dengan telapak kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan beliau. Lalu setelah itu beliau mengusap wajah beliau. Ya, demikian, ya, tata cara tayamum yang dijelaskan di dalam hadits atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini, ya, adalah akhir daripada pembahasan dari bab ke-8 tentang at-tayammum. Ya, adapun yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.